Bab 7 Penyelamatan Wen Hui. Dr. Lin, Anda datang tepat pada waktunya. Orang itu tadi telah mengikuti tes di ruang ujian, dan saya belum mengambil biaya tesnya. Melihat Lin Hua menuju ke sebelah barat, Tao Jian buru-buru datang untuk berbicara. Di mana dia? Saya akan menagih uangnya. Uang apa yang kamu inginkan? Lin Hua berbalik dan melotot. Saya mengatur penilaian ini terutama untuk menarik bakat. Bukankah orang-orang itu mengumpulkan uang juga sebelumnya? Tao Jian berkata tidak yakin. Mereka hanyalah orang-orang berkemampuan palsu. Jika Anda tidak memungut biaya dan tidak memberi mereka pelajaran, mereka akan kembali lagi dan menimbulkan masalah di lain waktu. Pena, tinta, kertas, dan batu tinta tidaklah murah. Bagaimana kita bisa membiarkannya terbuang percuma? Lin Hua berkata dengan marah. Tetapi kita harus menghormati dokter seperti Zhao Ping yang memiliki bakat dan pengetahuan yang nyata. Kamu harus belajar lebih banyak dari Zhao Ping. Dia bahkan bukan ahli pengobatan, tapi kualitasnya jauh lebih tinggi daripada kamu. Tao Jian dilatih seperti seorang cucu. Diam-diam, dia membenci Zhao Ping. Karena bajingan ini, dia kehilangan predikat magang kelas 1 dan menjadi bocah magang yang melakukan pekerjaan sambilan. Dr. Lin juga memarahinya karena tidak mempunyai perilaku sebagai petugas medis yang baik. Jika kabar ini tersebar, karir medisnya akan hancur. Jika menemukan peluang, dia harus membereskan bajingan ini. Peluang, sekarang. Tao Jian buru-buru berkata, Dr. Lin, Zhao Ping juga ahli dalam menyontek. Dia hanya tinggal di dalam ruangan ujian selama setengah jam. Saya khawatir dia baru saja selesai membaca soal ujian saja, belum menjawab soal apapun. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Wajah Lin Hua menjadi gelap. Semua soal tes yang dia tinggalkan adalah pertanyaan-pertanyaan asli dari soal ujian petugas medis yang berlangsung selama bertahun-tahun, dan akan memakan waktu lebih dari 1 jam baginya untuk menjawabnya. Zhao Ping hanya diam selama setengah jam, akan aneh jika dia bisa menyelesaikan jawabannya. Dia tidak mungkin berpura-pura mengisinya. Lin Hua sedikit kecewa, dia ingin mempelajari sesuatu tentang ringkasan materia medica dari jawaban Zhao Ping sebelumnya. Tampaknya harapannya sekarang sudah hancur. Benar sekali. Tao Jian menegaskan, setiap orang yang hadir dapat melihat dengan jelas bahwa dari saat Zhao Ping melangkah ke ruang ujian hingga dia keluar, hanya butuh setengah jam. Lin Hua tidak berkata apa-apa lagi dan berjalan ke ruang ujian dengan wajah gelap. Tepat pada saat ini, Zhao Ping keluar dari halaman belakang. Tao Jian segera menghentikannya dan berkata, Zhao Ping, serahkan uangnya dan silakan pergi. Bayar, apa yang harus dibayar? Zhao Ping sedikit bingung. Haha, kenapa kamu bertanya tentang uang? Tao Jian mencibir, apakah kamu lupa baru saja menggunakan kertas, tinta, pena, dan batu tinta di dalam ruang ujian? Saya tentu saja sudah menggunakannya. Jika tidak, bagaimana saya bisa menjawabnya? Itu bagus. Tao Jian berkata, Dr. Lin menetapkan bahwa siapapun yang mengikuti ujian harus membayar 500 yuan untuk kertas, tinta, pena, dan batu tinta. Ah! Zhao Ping terkejut, bukankah ujian penilaiannya gratis? Bebas gratis. Tao Jian tertawa dengan marah dan berkata dengan nada menghina, kami adalah klinik medis, bukan balai amal. Jika semua orang datang ke sini untuk mengikuti ujian dengan asal-asalan seperti Anda, bukankah itu berarti pusat kesehatan ini akan hancur total? Berikan uangnya secepatnya, jika tidak, saya jamin Anda tidak akan bisa keluar dari aula pengobatan Miao Shu dengan utuh. Aku belum punya uang sebanyak itu. Karena ini adalah peraturan, Zhao Ping tidak membela diri, tetapi berkata dengan getir, bisakah Anda memberiku memperpanjang waktu? Hehe. Tao Jian mencibir, mengapa kamu berpura-pura menjadi serigala berekor besar ketika kamu tidak punya uang? Seseorang, ikat dia.
Kalau begitu beritahu keluarganya untuk memberi kita uang untuk menebusnya, kalau tidak kita akan menghentikan menahannya di sini. Saudara senior Tao, melakukan hal semacam ini adalah perilaku bandit. Seseorang di sebelahnya mengingatkan. Oh, itu yang aku katakan salah. Tao Jian mengoreksinya, jika keluarganya tidak memberikan uang untuk menebusnya, kami tidak hanya akan menahannya saja, tapi akan membiarkan dia melakukan pekerjaan yang paling kotor dan melelahkan. Ketika uang telah dibayarkan, kami akan membiarkan dia pulang. Jangan bengong, cepat ikat orang itu dan lempar dia ke gudang kayu di belakang. Tunggu sebentar. Pada saat ini, seseorang bergegas masuk dari luar pintu, terengah-engah dan jelas-jelas berlari sepanjang jalan. Sekilas Zhao Ping mengenalinya, itu adalah gadis yang pernah menderita serangan panas sebelumnya. Dia menatap Zhao Ping dengan pandangan meyakinkan, lalu berkata kepada Tao Jian, "Tuan Tao, tolong biarkan dermawan penolong saya ini saya pulang dulu. Aku akan bekerja untukmu untuk membayar kembali uang hutangnya padamu." Ayo, masalah apa yang dibuat gadis kecil di sini? Tao Jian mengerutkan kening dan memarahi. Yang ingin dia hadapi adalah Zhao Ping, bukan boneka wanita yang tidak ada hubungannya. Zhao Ping, kamu sudah dewasa, tetapi ketika sesuatu terjadi, kamu membiarkan seorang gadis maju ke depan untuk mengambil alih. Apakah kamu masih seorang pria? Saya punya 400 koin di sini. Zhao Ping berdiri dan berkata, "Saya masih berhutang 100 koin padamu, dan saya akan membayarmu kembali besok. Mari kita buat perjanjian. Kalau besok tidak dilunasi, harus digandakan menjadi uang 200 koin yuan. Kalau tidak dilunasi, bisa terus digandakan setiap harinya. Seekor kelinci bisa dijual seharga 100 koin. Jika saya kembali hari ini dan membuat beberapa jebakan kelinci, besok saya bisa menangkap beberapa ekor dan akan mudah mendapatkan 100 sen. Tidak perlu membuat perjanjian." Mata wanita itu berbinar saat mendengar kata-kata Zhao Ping. "Saya punya 80 sen di sini, dan kami masih berhutang 20 sen padanya. Saya akan mengumpulkan sejumlah uang lagi." Setelah mengatakan itu, wanita itu menoleh ke orang-orang di sekitarnya dan berkata, "Tetanggaku, paman dan bibi, saudara laki-laki dan perempuan, tolong bantu saya dan kumpulkan 20 koin tembaga untuk dermawan penolong saya. Saya baru saja pingsan karena sengatan panas demam tinggi, dan Tuan dermawan ini yang telah menyembuhkan saya. Bahkan petugas medis Lin tidak bisa berbuat apa-apa, tapi Tuan dermawan ini bisa. Jelas, keterampilan medisnya sangat tinggi dan dia pasti akan diterima sebagai petugas medis di masa depan. Ketika dia kembali ke Kabupaten Yunnan untuk membuka klinik medis, itu akan bermanfaat bagi kita semua. Jika kalian menginvestasikan koin tembaga sekarang, kalian akan memperoleh lebih banyak keuntungan di masa depan. Kata-kata wanita itu sangat menggoda. Kebanyakan yang hadir adalah para anggota rumah tangga kaya yang tinggal di kabupaten tersebut, lagi pula orang miskin pada dasarnya tidak punya uang untuk berobat ke dokter. Orang kaya tidak peduli dengan sedikit uang, jadi seseorang melemparkan koin tembaga. Jika seseorang sudah memimpin, seseorang lainnya akan mengikuti. Setelah beberapa saat, dia benar-benar mengumpulkan 20 koin. Wanita itu mengumpulkan uang itu dan menyerahkannya kepada Tao Jian. "Tuan Tao, ini 500 wen. Bisakah kami pergi sekarang?" Tao Jian berkata dengan marah. Dia benar-benar terkejut dan sangat tidak senang. Sepertinya tidak ada kesempatan untuk menghukum Zhao Ping. Zhao Ping memandang wanita itu dengan penuh rasa terima kasih, tetapi wanita itu melangkah maju dan meraih lengan Zhao Ping seolah-olah tidak ada yang salah, menariknya untuk keluar. "Sahabat, ayo pergi. Tuan Zhao, mohon tetap di sini." Sebelum mereka berdua bisa keluar ruangan, Lin Hua bergegas keluar dari ruang ujian, memegang gulungan kertas di tangannya. "Dr. Lin, Tuan dermawan ini sudah membayar uangnya,
apalagi yang Anda inginkan?" Wanita itu berkata dengan tidak senang. "Membayar." Lin Hua tertegun, "Apa yang perlu kamu bayar?" "Dr. Lin, menurut peraturan Anda, siapapun yang pergi ke ruang ujian untuk mengikuti tes harus membayar biaya sebesar 500 yuan untuk kertas, tinta, pena, dan batu tinta." Tao Jian berkata dengan nada menyinggung, "Zhao Ping baru berada di sini selama setengah jam. Dia pasti berada di sini untuk menimbulkan masalah. Jadi aku mengumpulkan uangnya terlebih dahulu." Dr. Lin membentak. Sebelum dia selesai berbicara, Lin Hua menamparnya dengan keras. "Lancang! Aula Miaoshu Huichun adalah wilayahku. Berani sekali kamu mengaturku di sini." Tuan Zhao tidak hanya lulus ujian, tetapi juga mendapat nilai penuh. Keterampilan medisnya sama bagusnya dengan orang tua seperti saya. Kamu pikir kamu ini siapa? Kamu berani menuntut dia? Dengan karaktermu, kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi petugas pengobatan di ruang pengobatan ini. Mulai sekarang, kamu diberhentikan. Kembalikan uang itu kepada Tuan Zhao, lalu ambil barang-barangmu dan cepat keluar. Tao Jian tercengang. Terlepas dari pikiran ketakutannya sendiri, dia berlutut di tanah sambil menjatuhkan diri, bersujud kepada Lin Hua. "Dr. Lin, tolong ampuni saya kali ini. Saya tidak akan berani melakukannya lagi." Mendengus. Lin Hua menjentikkan lengan bajunya dan berkata dengan suara yang dalam, "Bukan aku yang kamu buat tersinggung." Tao Jian juga orang yang pintar. Dia segera berlutut di depan Zhao Ping dan memohon. "Tuan Zhao, saya pantas mendapatkan hukuman. Perlakukan saja saya seperti kentut. Sekarang Anda adalah senior dan saya junior Anda. Saya benar-benar tidak bisa kehilangan pekerjaan ini."